Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah, yang mana pembahasan kita telah sampai ke dalam pembahasan riba. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya riba itu bisa terjadi dalam utang piutang ataupun bisa terjadi dalam jual beli. Dan telah kita sebutkan juga bahwasanya riba dalam utang piutang itu sedikit pembahasannya, karena itu adalah merupakan riba yang jelas, riba jahiliyah. Ijma' para ulama dalam pembahasan ini, sedangkan yang sangat panjang pembahasan di antara para ulama adalah dalam riba jual beli. Nah, sekarang mari kita lihat, walaupun riba dalam utang piutang itu cukup jelas, akan tetapi ternyata di sana ada beberapa model yang terlihat seperti jual beli, akan tetapi ternyata di dalamnya sebenarnya adalah utang piutang yang mengandung ribawi. Dan ini insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu beberapa contoh riba dalam utang piutang. Nanti akan kita lihat, kita akan bongkar apa yang terjadi di dalamnya, kok bisa terjadi riba, bukankah itu jual beli, karena dia ternyata adalah hakikatnya hutang piutang. Baiklah, akan kita lihat beberapa jenis akad utang piutang yang bisa terkandung riba di dalamnya. Yang pertama, yang dinamakan dengan riba jahiliyah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya riba jahiliyah telah aku batalkan semuanya. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan di hadapan para sahabatnya di Hajjatul Wada', haji wada', karena memang inilah riba yang dipraktekkan oleh orang jahiliyah. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama riba yang aku batalkan adalah ribanya pamanku Abbas. Dan barang siapa di antara kalian yang masih punya utang, masih ada utang riba yang kalian lakukan sebelumnya di masa jahiliyah dahulu dan kalian telah masuk Islam, maka kalian tidak boleh melanjutkan ribanya, sedangkan utangnya tetap harus dikembalikan. Nah, apa itu model riba jahiliyah? Ada dua model. Model yang pertama adalah yang dinamakan dengan amhilni azidka, yaitu berikan aku
tenggang waktu, tambahan tempo, maka aku akan menambahkan pembayarannya. Yaitu dalam kasus ini, ketika akad utang piutang tidak ada akad ribanya. Jadi benar-benar saya pinjamkan 10 dinar, kamu kembalikan 10 dinar. Tapi begitu jatuh tempo dan kamu punya 10 dinar, maka itu tidak ada riba. Tapi begitu jatuh tempo dan kamu tidak punya 10 dinar dan kamu minta tenggang waktu berikutnya, maka disitulah baru terjadi riba, baru diadakan akad riba. Berikan aku batas tempo, berikan aku tempo, maka aku akan menambahnya menjadi 20 dinar. Dan begitu seterusnya. Tahun berikutnya nggak mampu bayar, tambah lagi, terus mampu bayar nggak tambah lagi, dan begitu seterusnya. Ini yang dinamakan di tempat kita sekarang ini penalti. Jadi akadnya memang di awal-awal akad tidak ada, Pak, kalau Bapak bayar tepat waktu, maka tidak ada bunganya, Pak. Tapi kalau Bapak menunda, maka di situ baru kami bebankan bunga. Apakah ini juga riba? Ini juga adalah riba. Kalau ada yang mengatakan kenapa tidak boleh mengambil keuntungan dari akad utang piutang? Maka kita katakan akad transaksi yang dibahas di dalam fikih itu secara berdasarkan tujuannya secara garis besar ada 3. Ada akad komersial, ada akad sosial, dan ada akad jaminan. Masing-masing ada tujuannya sendiri. Akad komersial adalah akad tujuannya untuk ngambil keuntungan. Maka kalau di sini saya ambil keuntungan sesuka-suka saya, maka jangan dihina. Jangan kemudian seakan-akan inilah aib. Ah, itu aja dikomersilkan. Ah, ambil untung banyak-banyak, emang mau naik haji ya? Namun yang sedang diprotes ini adalah akad yang dibolehkan ngambil keuntungan. Maka tidak mengapa. Ada akad yang dinamakan akad sosial, yang tidak boleh ambil keuntungan, ataupun tidak ada pengambilan keuntungan di sana, karena tujuannya adalah lillahi ta'ala. Namanya juga sosial. Yaitu akad diantaranya utang piutang, pinjam meminjam, wakaf, hadiah, sedekah, wasiat, yang murni dari pemberian dari seseorang yang tidak ada timbal baliknya. Dan yang ketiga adalah akad dinamakan dengan akad jaminan. Akad jaminan itu adalah akad yang menyertai sebuah akad lain, yang mana akad lain ini ada sesuatu kewajiban yang harus dibayarkan. Agar dia tidak lari dari tanggung jawab, maka maka diadakan sebuah akad lain bergandengan dengan dia untuk menjamin menjamin harta yang diakadkan tadi tidak lari ataupun tidak hilang. Nah, utang piutang itu masuk ke dalam ranah akad sosial. Dan para ulama sepakat, ijma' para ulama dalam sebuah kaedah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala bentuk utang piutang yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat
oleh si kreditur. Manfaatnya oleh siapa? Kreditur, si pemberi pinjaman, si pemberi utang. Fahuwa riba, maka itu adalah riba. Masya Allah, ini kaidah. Jadi kalau Anda ingin memberikan utang dan ditujukan untuk mengambil keuntungan, itu adalah riba. Baik keuntungannya dengan Anda buat penalti tadi, ataupun memang akad dari awal, yang juga merupakan riba jahiliyah adalah yang kedua, akad sudah dari awal. Kamu pinjam sekian, bayar nanti langsung ada bunga sekian persen, tunda lagi tambah lagi sekian persen, dan lain dan seterusnya, yaitu akad dari awal. Ini juga merupakan riba jahiliyah, yaitu adanya manfaat yang didapatkan oleh kreditur dari akad utang piutang yang dilakukan oleh dia. Maka di sini kalau ada orang kemudian memprotes, kalau begitu dari mana saya dapat keuntungannya kalau saya tidak boleh ngambil prosentase dari utang yang saya berikan? Maka jawaban kita adalah, kamu ingin ngambil keuntungan, jangan masuk ranah ini. Dalam ranah fikih ataupun syariat, untuk di sini tidak boleh ngambil keuntungan. Jadi jangan kamu tanya lagi dari mana. Kalau begitu bagaimana saya dapat untung? Dari mana saya dapat untung? Kamu telah bertanya untung di tempat yang tidak boleh ngambil untung. Siapa yang bilang nggak boleh? Syariat. Dan kalau kamu mau ngambil untung, banyak pintu-pintu ataupun ranah-ranah, kelas-kelas, ruang-ruang yang lain yang boleh kami ambil untung. Syarikah, boleh kamu ngambil untung. Investasi yang dinamakan dengan syarikah, mudharabah, silakan ngambil untung di sana. Terserah mau berapa persen, mau 40%, mau 60%, terserah, tergantung akad yang kamu lakukan. Apa bedanya? Kok di sini boleh utang piutang nggak boleh ngambil untung, sedangkan investasi boleh ngambil untung? Karena konsep bolehnya mengambil keuntungan dalam sebuah bisnis adalah dalam mungkin yang pernah antum dapatkan di kelas di pelajaran ekonomi SMP dulu, prinsip ekonomi itu apa? Keuntungan modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Kaidah itu benar nggak? Enggak. Itu kaidah maling ya. Modal obeng dapat mercy ya. Dengan modal tertentu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Kalau dalam fikih, kaidahnya adalah al-kharaju bid-dhaman, al-ghunmu bil-ghurmi, yaitu keuntungan yang kamu dapatkan sebanding dengan resiko yang harus kamu tanggung. Itulah namanya prinsip investasi yang benar. Kamu mau investasi, dapat keuntungan, iya, kalau gitu tanggung resiko juga lah. Kalau kamu tidak mau tanggung resiko dengan modal yang kamu berikan, berarti ini bukan investasi namanya, namun ini adalah utang piutang. Baik, mari kita contohkan. Ada orang mau beli rumah beserta dengan tanahnya, harganya 300 juta, ataupun ruko harganya 300 juta. Cukup dia cuma punya uang 200 juta. Datang ke antum, Pak, bisa pinjam 100 juta enggak? Itu apa? Mau beli rumah ini, kurang 100 juta. Akadnya apa? Pinjam, utang. Maka ketika dikasih, dia beli ruko ini, mau harga ruko yang berikut tahun depannya naik menjadi 600 juta,
mau rukonya kemudian ambruk gara-gara gempa bumi dan hancur sehingga nilainya nilai tanah tok misalnya, maka si pemberi pinjaman tidak mau tahu. Pokoknya kembalikan 100 juta. Itu namanya utang piutang. Kamu untung, saya nggak dapat keuntungan. Kamu rugi, saya juga nggak nanggung kerugian. Uang saya flat, segitulah uang saya. Beda halnya kalau Pak pinjam uang untuk apa ruko? Oh, saya nggak mau minjem, saya nggak mau minjemkan, tapi saya mau menjadi partner. Berapa ruko itu? 300 juta, dari kamu 200, saya 100 ya, berarti saya sepertiganya, 33,33%. Mau nggak? Ya nggak apa-apa. Akhirnya kumpul uang 300 juta. Sekarang ruko ini punya siapa? Punya berdua. Rukonya ambruk, rugi kedua-duanya, tergantung persentasenya. Rukonya naik nilainya, maka untung kedua-duanya. Mau disewakan, masing-masing juga dapat keuntungan dari penyewaannya. Jadi di sini dia mendapatkan keuntungan dan juga harus menanggung risiko kerugian. Itulah dinamakan dengan partner. Baik, di sini ya ikhwah sekalian, anak ingin memberitahukan sedikit yang banyak, atau yang anak nggak katakan banyak, yang pernah juga ditanyakan kepada anak, ataupun anak yakin juga ini banyak ditanyakan di dalam kasus ilmu waris ataupun pembagian warisan, yaitu ketika bapak dan ibu sudah meninggalkan rumah dan tanah, kemudian begitu anak-anaknya mau membagi warisan, anak yang pertama bilang, itu rumah itu tuh dapur belakang itu saya yang bangun. Ibu dulu ketika mau bangun itu nggak punya, kurang uangnya, saya yang tambah itu 30, uang saya ada 50 juta di situ. Ataupun lantai 2 itu, kamar itu saya yang bangun, 50 juta ada uang saya di situ. Jadi kalau kamu mau membagi rumah ini bagi warisan, kembalikan dulu uang saya 50 juta. Pernah nggak ada kasus seperti itu? Banyak. Baru muncul ketika bapak ibu meninggal dan dia menuntut kepada adiknya ataupun saudara-saudaranya. Apa hukumnya itu? Baik. Wahai kakak yang memberikan uang, kita tahu, kita semua tahu, kakak mengeluarkan uang segitu untuk bangun itu kita semua tahu, ibu juga pernah ngomong. Cuma kita mau tanya dulu kak, kakak dulu waktu mengeluarkan uang 50 juta pembangunan bagian belakang rumah, dapur itu tujuannya untuk apa kak? Di sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hadiah. Dia benar-benar ngasih ke ibu, ngasih ke bapak untuk bangun ruko, dan ibu pahamnya memang hadiah, ngasih. Maka yang seperti ini haram antum tuntut minta dikembalikan. Kenapa? Ngasihnya hadiah. Ataupun ya, hadiah dengan sedekah apa bedanya? Hadiah dan sedekah apa bedanya? Hadiah dan sedekah tidak ada bedanya. Bedanya adalah orang yang diberikan itu orang miskin, maka dinamakan sedekah. Orang kaya, maka dinamakan hadiah. Itu aja sudah sebenarnya perbedaannya. Sama saja, sama mengeluarkan. Antum kalau memberikan daging kurban, tetangga yang mampu juga diberikan, tetangga yang nggak mampu juga diberikan. Sama-sama daging kurban. Antum pulang dari umroh, sama-sama berikan kepada orang miskin juga tuh berikan orang, apa bedanya? Nggak ada beda. Makanya tentang hadiah, sedekah itu sama-sama dibahas dalam satu bab khusus, satu bab fikih, yaitu bab hadiah ataupun hibah. Yang mana kalau hadiah itu ataupun
hadiah ataupun sedekah itu orang boleh membatalkannya selama belum diserahkan ataupun selama belum diserah terimakan. Maksudnya contohnya gini, antum punya uang 10.000 sudah antum siapkan dari kantong, taruh di kantong sini, ini akan saya sedekahkan. Nanti kalau ketemu pengemis akan saya kasihkan 10.000. Jalan-jalan belum ketemu pengemis, ketemu penjual cendol. Beli cendol aja lah, nggak jadi sedekah. Ini sudah diniatkan ya, bahkan sudah ada ucapkan, ini mau saya sedekahkan ini. Boleh nggak? Berarti maksudnya adalah boleh nggak atau Anda membatalkan sedekah, mengalihkan uangnya ke yang lain? Boleh? Boleh. Begitu juga hadiah. Walaupun Anda sudah mengucapkan, Anda bilang ke orang lain, motor saya di rumah itu saya sedekahkan, saya hadiahkan untuk kamu ya. Nanti sore ambil ya. Sudah dibilang ya. Dan dia mengatakan, Masya Allah, makasih. Anda sudah menyerahkan, Anda sudah mengakadkan, dan dia sudah menerima, kabul. Tapi motornya masih di rumah. Begitu sore dia mau ngambil, mana motor yang Anda hadiahkan tadi? Oh maaf, sudah saya jual. Boleh nggak? Boleh. Makanya Anda yang dikasih hadiah, tolong jangan gembira dulu sebelum ada di tangan Anda. Begitu juga wasiat. Wasiat itu satu arah. Wasiat, hadiah, sedekah, atiyah sama. Kalau belum sampai ke tangan Anda, tolong jangan gembira dulu. Karena dia masih boleh membatalkan. Cara membatalkan gimana? Benar-benar nggak dikasih, dihadiahkan ke orang lain, dijual. Intinya barang itu nggak sampai ke tangan Anda. Perhatikan, ini secara fikih. Bedakan secara karisma yang dinamakan dengan kepantasan, uruf, etika. Bukan debat ini ya. Itu baru nggak pantas. Nah, disinilah kita harus memahami, ikhwah sekalian, ada hukum-hukum yang secara fikih boleh, secara adat nggak pantas. Contoh, Anda jadi khatib Jumat, pakai baju kaos, nggak pakai peci, sah nggak khutbahnya? Sah. Pantas nggak? Nggak pantas. Makanya Allah Ta'ala alam ya, kalau seperti masjid di Aceh di kecamatan saya itu bagus, itu ada ruangan untuk khatib, ruangan untuk imam sebelum maju khutbah. Di situ ada memang baju untuk imam, baju untuk khatib. Maksudnya apa? Mungkin tiba-tiba imam yang khatib yang sudah dijadwalkan nggak hadir, celingak-celinguk kita di sini kan. Oh ini bisa nggak? Bajunya baju pendek, kemudian pakai celana. Ya menurut kita ini kalau maju ini kurang pantas khatib pakai celana pendek. Di adat kita ya, di Filipina biasa. Jadi kalau antum lihat ada khatib di Filipina, kemudian khatib Jumat, kemudian pakai baju biasa, nggak pakai peci, itu adat mereka. Ada kita nggak pantas seperti itu. Maka tolong jadi khatib ya siap, ini pakai baju ini, pakai jubah, itu pantas. Bedakan ya antara pantas sama sah atau tidak, boleh ataupun haram atau tidak haram secara fikih. Nah begitu juga dalam hadiah. Kata Syekh Utsaimin, walaupun boleh, saya sudah bilang menghadiahkan kepada Anda, tapi Anda belum terima, kemudian saya jual, saya batalkan, boleh? Secara fikih boleh, nggak haram. Nggak harus saya, nggak dituntut saya harus mencari yang lain, nggak. Tapi secara kepantasan tidak pantas.
Baik. Nah, yang ini, wahai kakak yang sudah Anda nyerahkan, kalau memang itu hadiah, maka tidak boleh tarik lagi. Karena orang yang minta dikembalikan hadiahnya yang sudah dikasih, ya, ini beda dengan yang belum dikasih ya. Jadi kalau sudah dikasih, Anda minta lagi, itu seperti dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti anjing yang muntah dan memakan kembali muntahnya. Bayangkan, kita dimisalkan seperti binatang saja, itu sudah jelek. Seperti sholat cepat-cepat, kanakril ghurab, kata Rasulullah. Seperti gagak yang mematuk pakan. Nah, kalau kita di Indonesia kan misalkan dengan ayam yang matok, karena mungkin kita jarang melihat gagak. Dimisalkan dengan hewan itu sudah jelek, tapi dimisalkan dengan hewan yang najis lagi, yaitu anjing, lebih jelek lagi. Kemudian dimisalkan dengan anjing yang muntah dan minum kembali muntahnya. Yang mana kalau minum muntah lagi itu jangankan anjing, manusia aja jelek. Itulah sifat orang yang minta dikembalikan hadiahnya. Kemungkinan pertama ya. Kemudian yang kedua, kakak memberikannya itu utang ke ibu. Bu, saya utangkan 10 juta bangun rumah ini. Berarti nanti kalau mau bagi warisan, kembalikan dulu uang saya 50 juta. Saya nggak mau tahu nilai rumah naik atau turun. Yang penting utang saya 50 juta. Yang ketiga, saya berpartner. Bukan hadiah, bukan utang, tapi berpartner. Apa maksudnya? Ada orang punya ruko, mau nambah ke atas, nggak punya modal, pinjem. Saya bilang, oh saya nggak, kalau pinjem nggak. Terus apa? Saya mau belinya berpartner. Dulu ketika kamu beli itu kan beli sendiri, padahal saya mau berpartner sama kamu, nggak sempat. Sekarang kamu mau bangun ruko, bangun lantai 2, ataupun mau perluas ke belakang, kamu nggak punya uang, kamu ngajak saya pinjem, saya nggak mau minjemkan, saya maunya berpartner. Apa berpartner? Saya kasihkan uang sekian, nanti kamu kalkulasikan nilai ruko kamu berapa, ditambah dengan punya saya, berarti berapa prosentasekah punya saya, berapa prosentase punya kamu. Auditlah, di audit nilai ruko ini seluruhnya ada 300 juta. Butuh bangun ke atas, tambah 100 juta. Berarti sekarang punya yang pertama 3/4 punya dia, 75%. Yang ngasihkan uang baru untuk bangun ke atas menjadi 25% punya dia. Yang mana nanti kalau nilainya naik, ya naik juga. Kalau nilainya turun, ambruk semuanya, ya rugi juga dia. Nah, pastikan ke kakak. Kak, ada 3 ini hal ini. Kakak ketika ngasihnya ke ibu, yang mana kakak niatkan? Oh, pokoknya saya. Oh, jangan main pokoknya, Pak Kak. Nah, biasanya wallahu ta'ala, kalau kita tanya seperti itu, pasti dia tidak akan bisa memberikan jawaban. Karena memang tidak ada akad dengan mbak ibunya. Baik, kalau begitu lebih cenderung ke apa kira-kira? Hadiah. Kenapa lebih cenderung hadiah? Karena itulah cenderungnya orang bekasih hadiah tanpa akad. Apa contohnya kasih hadiah tanpa akad? Anda ngirimkan 1 kresek manggis ke rumah saya, mau ngasih hadiah ke saya, ketok-ketok pintu, tok, nggak ada, tadi buka orang, Anda gantung di pintu, Anda taruh di meja depan. Ketika saya buka ada manggis di depan, di teras rumah saya. Punya siapa? Boleh nggak saya makan? Dari mana Anda tahu boleh? Ayo, Anda nggak pernah akad dengan saya, tapi ada tahu itu. Dari mana Anda tahu boleh? Itulah namanya hadiah, diantarkan. Kalau saya nemunya di jalan depan rumah saya, bro, nggak boleh saya ambil. Ada di jalan. Bisa punya saya, bisa bukan, bisa ketinggalan punya orang lain, namanya luqatah, bukan punya saya. Tapi ini datang ke teras rumah saya. Punya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan punya saya. Jadi saya yakin ini ada yang ngasih. Dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu. Seperti Zainal Abidin
Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika beliau meninggal, orang kaya beliau, tapi diperiksa sama oleh dokter, punggungnya seperti punggung kuli, kapalan. Kata dokter, ini nggak mungkin orang punya punggung seperti ini kecuali kuli. Tapi ini kan orang kaya, kok mulia apa dia? Ternyata setelah dia meninggal, mulai malam itu fakir miskin nggak ada yang ngasih di depan rumahnya gandum. Barulah mereka tahu, oh ternyata dulu yang ngasih ketok pintu orang miskin, buka-buka ada gandum di depan rumahnya 1 karung, ternyata beliau. Berarti apa? Beliau ngasih tanpa ngasih tahu. Berarti ketika kakak nggak ngomong apa-apa sama ibu, Bu, saya kasih ini utang Bu ya, itu ngomong. Dari ibunya menerima, oh iya saya terima utang, ataupun oh kalau utang nggak mau, gak usah, jangan nyusahkan ibu. Itu namanya akad. Ataupun mau partner nggak usah lah, nggak usah dibangun lah, saya nggak mau partner ini, maunya rumah saya sendiri. Tapi Anda ngasih ke ibu, transfer ke ibu, ataupun langsung panggil tukang dengan pakai uang Anda, itu pasti hadiah. Sudah, berarti nggak boleh tak kembali. Ya ini cenderungnya ketika ada kasus seperti ini, saya lebih cenderung bahwasanya itu adalah hadiah. Kecuali kalau Anda memperjelas dengan yang punya rumah, Anda kasih utang ataupun partneran. Baik, nah ini perbedaan antara utang dengan investasi ataupun kerjasama ataupun partner. Partner berarti siap menanggung resiko dan boleh mendapatkan keuntungan. Kalau utang tidak boleh ngambil keuntungan sama sekali. Baik. Nah, apa contoh manfaat dari utang piutang yang tidak boleh dimintakan ketika akad ataupun ketika penalti nanti? Apa yang dinamakan dengan kullu qardin jarra naf'an, setiap utang piutang yang mengantarkan, yang memberikan keuntungan kepada si kreditur. Apa maksud keuntungan di sini? Nah, keuntungan di sini ada beberapa model, ada beberapa macam. Yang pertama adalah mendapatkan nominal, mendapatkan tambahan nominal ataupun tambahan benda fisik. Maksudnya apa? Saya kasih utang 10 juta, saya dapatnya 12 juta. Ada nominal yang bertambah. Saya kasihkan, saya pinjamkan 20 kilo, saya minta dikembalikan 22 kilo. Ini ada yang bertambah fisiknya. Saya pinjamkan 20 ekor ayam, saya minta dikembalikan 22 ekor ayam. Ini yang bertambah fisiknya, nominalnya. Ini riba, nggak boleh. Atau yang bertambah adalah bukan fisik, tapi kualitas. Yang mana kualitas itu bisa, kualitasnya itu bisa berpengaruh kepada nilai. Contoh, beda dengan kualitas yang tidak berpengaruh pada nilai ya. Uang baru dengan uang lama kan nggak ada bedanya. Ini kualitas yang berpengaruh kepada harga ataupun nilai. Contoh, dan inilah diantara bentuk riba jahiliyah, yaitu memberikan utang onta umur 2 tahun, minta dikembalikan onta yang umur 3 tahun. Onta tetap satu, umurnya yang bertambah. Dan kita tahu onta umur 2 tahun dengan umur 3 tahun beda harganya. Minta
pinjamnya beras biasa tapi minta dikembalikan beras premium, beda? Beda, berarti nggak boleh. Nah, jadi ini menambah kualitas yang membuat beda nilainya. Nah, beda kalau uangnya itu tidak berpengaruh kepada nilai apa-apa. Yang ketiga, bentuk keuntungannya adalah sebuah muamalah yang lain. Contohnya, saya akan ngasih hutang dengan syarat kamu harus menyewakan ruko kamu. Jadi utangnya nggak ada bunga utangnya. Saya kasih utang 30 juta dengan syarat kembalikan utangnya dengan syarat ruko kamu itu boleh saya sewa. Nah, dia menyewakan ruko itu kepada saya gara-gara utang. Bukan memang gara-gara dia sedang menyewakan ruko. Tapi ya gara-gara syarat yang kamu berikan. Atau seperti zaman Siti Nurbaya, anak-anak zaman generasi Z nggak tahu Siti Nurbaya. Anak-anak zaman 80-an tahu kisah Siti Nurbaya yang dikawinkan secara paksa dengan seorang duda. Karena zaman sekarang orang anak sekarang kenapa nggak paham? Karena anak-anak zaman sekarang pahamnya Siti Nurhaliza, ya, yang siap menikah walaupun dengan seorang duda, yang penting banyak harta. Saya kasihkan uang, saya kasihkan ini, bayar dengan syarat nikahkan saya dengan putri kamu. Walaupun gak ada tambahannya, tapi ada manfaat lainnya yang kamu mintakan berupa bentuknya akad yang lain, muamalah yang lain. Ini juga merupakan riba, keuntungan yang tidak boleh Anda minta. Yang keempat, bentuk keuntungannya adalah lobby, atau disebutkan wujuh itu apa? Karisma. Apa contohnya? Pinjam uang, butuh tiba-tiba istrinya melahirkan, harus sesar, anaknya operasi, butuh uangnya 30 juta. Kemudian orangnya adalah seorang rektor. Tapi kalau rektor nggak punya uang segitu ya kebangetan kan. Bukan rektor lah, mungkin dia bagian dari ketua prodi di sebuah kampus negeri. Saya kasihkan, nanti tolong anak saya bisa masuk ke prodi itu ya, tolong katanya. Jadi nggak ada ribanya, nggak ada riba, haram, nggak boleh. Tapi saya minta untuk lobby, saya minta anak saya lulus di PNS ini ya, saya minta anak saya bisa kerja di perusahaan ini ya, karena dia bagian personalia. Yang dimintakan apa? Jasa dari dia berupa karisma yang didapatkan ataupun jabatan yang dia miliki. Maka di sini juga merupakan riba. Kenapa? Karena itu juga merupakan keuntungan. Nah, jadi di sini ikhwah sekalian, adapun yang mengatakan bahwasanya riba itu baru haram kalau berkali-kali lipat. Kalau cuma sekian persen masih syar'i katanya. Oh, kalau ribanya 2% masih bisa dinamakan syariat lah. Kalau sudah di atas 7%, jadi kamu bisa berfatwa gitu dari apa? Oh, dari indeks suku bunga tahun ini. Kalau di atas suku bunga maka itu haram. Kalau di bawah suku bunga BI maka itu halal. Enggak seperti itu.
riba tetap haram, walaupun kalau para ulama dicontohkan oleh para ulama, semua manfaat yang didapatkan dari utang piutang adalah riba, walaupun manfaatnya cuma satu genggam rumput untuk makanan hewan. Jadi pinjamnya 10 dinar, dikembalikan 10 dinar berserta satu genggam rumput untuk makanan hewan, itu tetap riba, tetap sebuah manfaat yang dari utang piutang, dan itu adalah riba. Jadi tidak perlu harus haramnya itu kalau 10 dinar bayarnya 20 dinar, gak mampu bayar lagi tahun depannya 30 dinar, dikali-kali lipat seperti dilakukan oleh jahiliyah. Enggak, standarnya bukan kali lipatnya, standarnya adalah ada manfaatnya berkali lipat ataupun hanya sekian persen. Baik, adapun perincian dari hadiah ataupun keuntungan yang didapatkan atau yang diberikan kepada kreditur ini, kalau tadi ditinjau dari bentuknya bagaimana, kalau sekarang penyerahannya karena apa? Kalau penyerahannya karena ada syarat, dari awal akad ada syarat, harus kamu menyerahkan keuntungan bagi saya, ataupun ketika jatuh tempo kemudian mau ditunda, kamu harus memberikan keuntungan tambahan nilai bagi saya, maka ini jelas-jelas ini adalah riba. Baik, kalau sekarang tanpa syarat, tidak ada persyaratan, benar-benar murni akadnya biasa saja. Akadnya adalah kamu kembalikan apa adanya, maka yang seperti ini kalau adat, ya, kalau ada adat di masyarakat kita bahwasanya orang yang memberikan pinjaman itu secara adat harus mengembalikan lebih, maka yang seperti ini dan kemudian antum memberikan utang dikembalikan lebih gara-gara adat, maka antum nggak boleh ngambil. Kenapa? Karena adalah sebuah kaidah dalam fikih yang dinamakan al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi adat itu sudah seperti syarat. Jadi Anda walaupun tidak membuat syarat di dalam akad utang piutang, tapi itu adalah adat, menjadi sebuah adat kalau orang utang itu harus mengembalikan lebih, maka itu seperti Anda buat syarat walaupun Anda nggak buat syarat. Ini kaidah ini harus dipahami, bisa dipraktekkan dimanapun, di muamalah jual beli, transaksi, bahkan dalam akad nikah dan lain sebagainya. Apa contohnya akad dalam akad nikah? Kalau Anda menikah dan tidak menyebutkan mahar, boleh nikah tapi tidak menyebutkan mahar? Saya nikahkan anak saya fulanah dengan kamu, saya terima nikahnya, selesai itu. Sah nggak? Itu kalau di KUA disuruh ulangi lagi gitu. Kita sebenarnya banyak hal-hal yang kita sendiri mempersulit, padahal tidak ada seperti itu. Bahkan ketika akad nikah disuruh syahadat lagi antum ya. Ayo, siapa di antara antum yang ketika sebelum akad disuruh syahadat? Kenapa itu? Emang antum diragukan keislaman antum sebelumnya? Kemudian misalnya Ana punya anak perempuan satu-satunya, Ana punya perempuan, semua orang tahu, dia juga tahu anak perempuan. Saya nikahkan anak saya fulanah, nggak usah sebut fulanah. Saya nikahkan anak saya dengan kamu, saya terima nikahnya. Sah nggak? Sah.
Mungkin walaupun Pak Koa bilang nggak sah. Kenapa? Beda kalau saya punya 3 anak perempuan, saya bilang saya nikahkan anak saya dengan kamu, nggak sah. Kenapa? Nggak jelas yang mana. Terus anaknya sudah duduk di samping, misal ya, perempuannya sudah duduk samping, laki-lakinya pakai selendang ya, misal ya, kan sudah tahu kan, saya nikahkan kamu dengan dia, sah sebenarnya. Cuma kenapa harus fulanah binti, bahkan wakilinya harus baca, saya nikahkan kamu Ananda, saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan yang telah dipasrahkan walinya ke Pak. Gak usah, semua orang tahu Pak KUA, wali saya serahkan kepada Ustadz ya. Terima Ustadz? Ya saya terima. Dah, Ustadznya langsung bilang saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan mahar. Selesai sudah, gak usah yang telah memasrahkan. Kasihan Ustadznya sampai baca yang telah memasrahkan perwaliannya oleh bapaknya fulan kepada saya. Gak usah. Yang mempersulit siapa? Kita sendiri. Saya nikahkan kamu dengan dia, saya terima nikahnya, selesai. Kan maharnya kok nggak disebutkan? Menyebutkan mahar tidak wajib dalam akad. Yang wajib memberikan mahar. Nah, kalau tidak disebutkan dalam akad, berapa yang diserahkan? Uruf adatnya dia, perempuan ini, berapa maharnya. Dari mana tahu adat maharnya dia? Dari saudari-saudarinya yang nikah sebelumnya. Oh, dia anak pertama Ustadz, ibunya nikah berapa dulu? Bibi-bibinya nikahnya berapa mahar? Itulah maharnya dia. Ini namanya mahar misal. Mahar misal itu dibawakan kepada adat seseorang, keluarga seseorang. Dan semua orang harusnya tahu, saya kalau nikah sama keluarga ini segini. Kecuali kalau ketika saya lamar, kong kali kong dulu, Pak, turunin Pak ya. Turunin apanya? Ya saya tahu lah, saya tahu keluarga Bapak itu nikahnya 20 gram Pak, ya 10 gram aja Pak ya, naikkan dikit lah. Nah, kita tawar menawar. Baik, kalau enggak ada tawar menawar, kembalikan kepada adat, uruf. Itu namanya penggunaan adat. Penggunaan adat itu seperti syarat, walaupun Anda tidak menyebutkannya. Contoh yang membuat anak tidak suka naik ojek pangkalan. Apa? Berapa Pak desa ke sana? Seperti biasa. Nah, biasanya berapa Pak? Saya nggak tahu Pak. Iya kan? Males naik itu. Tapi kalau aplikasi kan enak. Oh, sekian, dah tahulah kita berapa, 21.000, 22,500, enak gitu. Tapi kalau ojek pangkalan kan nggak ada standar itu loh. Seperti biasa Mas, itu namanya adat. Dan di sini berarti harus benar-benar kita gunakan adat seperti biasa. Nah, masalahnya kita nggak tahu kebiasaannya. Beda kalau di sebuah tempat memang sudah ma'ruf kebiasaannya. Misalnya seperti kita di Saudi zaman saya dulu itu kita mau berangkat ke manapun, silakan kita setup mobil manapun, nggak harus taksi. Nah, seperti di film-film luar negeri kan, lagi jalan kita sendiri ada mobil lewat, nah, minta kan. Nah, di Saudi pun seperti itu, tapi di Mekah dan Madinah, di Riyadh nggak ada. Di Riyadh yang hanya kita setup adalah taksi. Dalam hati saya, ini kalau diterapkan di Indonesia bagaimana ya? Ada orang nyetop mobil tiap orang masuk. Dalam hati anak, di Indonesia nggak bisa ini, sama-sama saling mencurigai. Yang nyetop takut dia penculik, yang nyetir takut dia pernah begal kan. Nah, tapi kalau negara aman tuh Masya Allah, kita stop siapapun. Nah, begitu stop siapapun, umumnya dari kampus ke Masjid Nabawi 2 real, udah umum. Jadi kalau anak naik sebelum akad, Masjid Nabawi masuk, gak ada ngomong apa-apa kan? Begitu turun 2 real, sudah itu. Dari mana akadnya 2 real? Adat. Nah, ojek seperti itu juga. Iya, seperti itu juga. Masalahnya kita nggak tahu adatnya berapa. Bener, ada tiba-tiba naik ojek. Begitu juga misalnya Anda
Panggil teman tukang servis misalnya, terus tukang servis komputer, panggil teman, tolong perbaiki ini. Itu tukang servis komputer, enggak pernah akad. Berapa? Ya berapa wajarnya dia. Anda misalnya panggil tukang kebun ataupun kuli, Pak, tolong perbaiki atap ini, ya datang dia. Anda nggak ada akad ya? Begitu selesai, berapa? Adatnya kuli dari jam 7 sampai jam 4 berapa? Segitulah ya Anda. Dari mana? Siapa yang menentukan ini? Adat. Nah, begitu juga ketika utang piutang, adat. Anda, menurut adat Anda harus ngasih, dan Anda dikasih, nggak boleh terima. Kenapa? Itu seperti syarat. Bahkan tekanan adat lebih kuat daripada tekanan akad. Kenapa? Kalau akad paling nanti musuhan sama Anda aja. Wah, saya kasih 10 juta, kita akadnya 11 juta, dikembalikan 11 juta, kamu nggak kembalikan 11 juta. Jadi marah kita berdua saja. Tapi kalau adat sekampung habisin antum. Itu kan sudah dikasihkan pinjaman 10 juta, nggak dikasih sedikit pun sama orangnya. Jadi antum tekanannya satu kampung, lebih parah itu sebenarnya. Makanya hati-hati dengan adat. Ya. Nah, kalau tanpa adat dan tanpa akad dan adat, tidak boleh antum ambil hadiah ataupun keuntungan. Kalau tanpa itu, perinciannya, kalau tanpa itu tidak ada akad, tidak ada adat seperti itu, maka dilihat. Mari kita lihat. Kalau dia mengembalikannya menyerahkan lebihnya kepada kita, mengasihkan hadiah, keuntungan yang lebih, itu ketika pelunasan ataupun setelah pelunasan, tidak mengapa, terimalah. Bahkan yang seperti ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melunasi utang, kemudian memberikan lebih. Itu malah dianjurkan. Baik. Kalau dikasihnya sebelum pelunasan, maksudnya sebelum pelunasan, sedang proses utang tetap berjalan, ada yang dikasih kepada kita. Maka di sini kita lihat, kalau antara mereka itu wajar sering memberikan hadiah, maksudnya anak sering traktir dia, sering ngasihkan hadiah kepada dia, begitu anak pinjam dari dia, ternyata masih traktir dia, masih kasihkan hadiah kepada dia, maka silahkan dia ambil, karena ternyata pemberian anak ini bukan karena berdasarkan utang, tapi melanjutkan pemberian yang biasanya. Adapun kalau tidak ada kebiasaan, dia nggak pernah ngasih kepada anak, ada traktir juga nggak pernah ngajak traktir anak. Begitu dia minjam 30 juta ke anak, kok sudah traktirannya datang, ya, pisang datang ke rumah, apalagi kan buah-buahan yang lain datang. Wah, ini ada apa? Nah, yang seperti ini tidak boleh diambil. Kenapa? Itu terindikasi riba. Dari mana indikasi riba? Dari bukti bahwasanya ini kamu berikan gara-gara utang yang saya berikan kepada kamu. Maka di sini juga perlu harus kita lihat adat antara sesama kita. Yang seperti ini berarti apa? Jangan diterima. Kalaupun diterima, dikembalikan. Atau kalau tidak dikembalikan, tolong dikalkulasikan. Ya, nanti ketika mau dikembalikan uangnya, dipotong dari yang telah diberikan itu. Ya, ini bagi orang yang pekewuh untuk mengembalikan. Tapi kalau itu berani, kembalikan. Baik. Nah, inilah jenis riba yang pertama, riba dalam utang piutang yang dinamakan dengan riba jahiliyah, beserta dengan perincian dari hadiah dan syarat dalam pemberian keuntungan tersebut. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan jenis-jenis riba dalam utang piutang yang lain pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam.
Baik, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.